Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria juga yang soleh-solehah. Mari kita kembali belajar tematik kelas 5 untuk tema 8. Kali ini sudah masuk subtema 2 ya. Untuk pembelajaran yang keempat, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah IPS dan PPKN. Anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3, disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Masih ingatkah? Nanti kita ulas sedikit kembali ya. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Teman-teman, pada pembelajaran 3 tadi disinggung sedikit telah diterangkan kegiatan usaha perorangan. Apakah itu? Masih ingat? Iya, usaha bidang pertanian, terus usaha bidang perdagangan, usaha bidang industri kecil, dan usaha jasa. Sekarang kita akan belajar usaha kelompok. Ya, perhatikan. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modalnya, pengelolaannya, maupun keuntungannya. Ya. Badan usaha yang kelompok ya, milik kelompok. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Badan usaha milik swasta, BUMS. Yang ketiga, koperasi. Baik, kita pelajari satu persatu ya. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Ya, BUMN bergerak dalam bidang usaha strategis atau vital. Contohnya perusahaan listrik negara, perusahaan jawatan kereta api, telekomunikasi, dan lain-lain. Terus bagaimana dengan badan usaha milik swasta? Badan usaha milik swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya atau sahamnya dimiliki oleh swasta. Ya, bentuknya bisa pertama firma. Apa sih itu firma? Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya, bentuk badan usaha milik swasta yang lain adalah persekutuan komanditer atau CV. Ya. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang, terdiri anggota aktif ya dan anggota pasif. Yang terakhir adalah perusahaan terbatas atau PT ya. PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa saham. Biasanya nanti sahamnya dijual di bursa efek ya. Yang terakhir badan usaha milik swasta ya adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan atas kekeluargaan. Koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Semua anggota adalah pemilik modalnya ya. Koperasi ini macam-macamnya, ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi ini adalah sebuah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari, biasanya sembako ya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam uang ya. Anggota bisa menyimpan uangnya di koperasi, juga anggota bisa meminjam uang di koperasi untuk memberi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, koperasi produksi. Apa itu? Koperasi yang menyediakan bahan baku produksi untuk membuat sesuatu, bahan bakunya itu disediakan oleh koperasi ya. Yang keempat,
adalah koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan layanan atau jasa tertentu, misalnya jasa angkutan dan jasa-jasa yang lain. Koperasi serba usaha. Dari judulnya saja serba usaha, berarti koperasi ini mengelola berbagai jenis usaha. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa adat istiadat yang masih terus dilestarikan pada beberapa desa. Adat istiadat mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan, seperti bergotong royong, menjaga kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Ya. Salah satu adat istiadat di Indonesia adalah tradisi rasulan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya. Masyarakat Gunung Kidul di Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah panen. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Tujuan pelestarian adat istiadat adalah 1. Melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya di masyarakat. Yang kedua, untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Ya, paham anak-anak? Selesai kita sudah pelajari pembelajaran 4. Terima kasih, teruslah belajar, teruslah bekerja,